welcome to Smart Schools Program Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Okay, so today it's time for English class with me, Miss Afika, and today we are going to learn about English literacy, specifically about how to answer main idea question. Nah, jadi hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris, khususnya bagaimana menjawab seputar pertanyaan main idea atau ide pokok. Nah, tapi sebelum itu, Miss akan jelaskan terlebih dahulu tips to answer English literacy for SNBT UTBK. Nah, jadi the first is understand types of the questions. Nah, jadi tips yang pertama dalam menjawab soal literasi bahasa Inggris, kalian perlu memahami tipe pertanyaannya atau jenis pertanyaannya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa dikatakan sering muncul dalam soal SNBT UTBK, khususnya di literasi bahasa Inggris. Nah, apa saja kah itu? Nah, kalian bisa lihat ada pertanyaan seputar main idea yang akan kita pelajari hari ini ya. And then purpose of the text, tujuan bacaan, and then detail information, and then author's attitude, sikap penulis, ada pertanyaan seputar sinonim atau persamaan kata, and then restatement, pernyataan ulang, and then ada pertanyaan seputar conclusion, mencari kesimpulan, ada reference, rujukan kata, and then fact and opinion, and then ideas relation, and also inference. Nah, jadi kalian perlu memahami jenis pertanyaannya. Nah, kenapa? Nah, karena ada biasanya pertanyaan yang tidak mengharuskan kita untuk membaca keseluruhan bacaannya, ya. Jadi hanya di paragraf tertentu saja. Nah, that's why you have to understand types of the questions. Okay, students? Nah, and then the second is you can use skimming and scanning technique. Nah, so what is skimming and scanning? Jadi apa sih itu skimming dan scanning? Nah, jadi skimming adalah teknik membaca yang digunakan untuk memahami gambaran umum ya dari sebuah teks atau bacaan. Nah, atau bisa juga dikatakan membaca suatu teks dalam waktu singkat untuk memahami inti dari sebuah teks tersebut. Nah, jadi untuk pertanyaan skimming itu, untuk teknik skimming ini biasa kita gunakan pada pertanyaan seputar main idea atau mencari kesimpulan. Oke? Jadi misalnya, what is the main idea of the text? Atau what is the author's main point? Atau which of the following best summarize the text? Nah, jadi kalau kalian menemukan pertanyaan seputar ide pokok atau mencari kesimpulan, maka kalian bisa menggunakan teknik skimming ini. Oke? Nah, selanjutnya next. Scanning. Nah, kalau scanning adalah teknik membaca yang digunakan untuk menemukan informasi spesifik ya dari sebuah bacaan. Nah, jadi membaca suatu teks dengan cepat dan teliti untuk menemukan informasi tertentu ya atau informasi spesifik. Nah, jadi bedanya kalau teknik skimming untuk menemukan informasi umum dari bacaan, kalau scanning adalah untuk menemukan informasi spesifik dari suatu bacaan. Nah, biasanya kita menggunakan teknik ini pada pertanyaan seperti, nah, what does the word it in line 4 refers to? Nah, jadi misalnya pertanyaan rujukan ya, kata it di line keempat itu merujuk kepada apa? Nah, maka kita langsung fokuskan perhatiannya kita pada baris keempat. Oke, jadi tidak perlu membaca dari awal bacaannya gitu. Jadi langsung cari kata it di teks itu di mana, di baris keempat. Atau misalnya pertanyaan seputar mencari sinonim ya. Nah, for example, what does the word abundant mean in the paragraph 3? Nah, jadi kalau kalian menemukan pertanyaan seperti ini, ya langsung fokuskan perhatiannya pada paragraf ke-3 gitu. Oke? Nah, kita lanjut.
Nah, next is manage your time. Nah, jadi perhatikan manajemen waktunya ya. Nah, di tahun 2025 ini untuk soal literasi bahasa Inggris ada pengurangan waktu sebanyak 10 menit. Nah, yang dimana pada tahun 2024 waktu pengerjaan soalnya itu sebanyak 30 menit. Dalam waktu 30 menit menyelesaikan 20 jumlah soal ya. Nah, sementara di tahun 2025 ini kalian diminta untuk mengerjakan dalam waktu 20 menit. Dalam soal yang masih tetap sama ya, dalam jumlah soal yang masih tetap sama yaitu 20. Oke? Nah, jadi usahakan jangan ada jawaban yang dikosongkan ya. Nah, jadi dalam 20 menit itu kalian bisa mengerjakan keseluruhan soalnya. Oke ya, students? Nah, next. Oke. Nah, yang tidak kalah penting adalah read the question first ya. Nah, jadi karena soal literasi bahasa Inggris adalah soal yang penuh dengan soal bacaan, full of the text, so the first thing that you have to do is read the question first ya. Jadi hal yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah baca dulu pertanyaannya ya. Jadi bukan membaca teksnya terlebih dahulu, tapi membaca dulu pertanyaannya. Nah, kenapa? Seperti yang Miss bilang tadi, ada beberapa pertanyaan yang tidak mengharuskan kita untuk membaca keseluruhan bacaannya gitu. Nah, jadi jangan sampai kalian sudah membaca full teksnya, tahu-tahu pertanyaannya misalnya seputar reference tadi ya. Nah, jadi usahakan untuk baca dulu pertanyaannya. Oke, students. Nah, so last tips is do more practice. Jadi yang tidak kalah penting juga adalah ya perbanyak latihan mengerjakan soal ya. Oke, do more practice. Nah, kenapa? Ya, hal itu bisa meningkatkan kemampuan membacanya kalian dan juga dapat membiasakan dirinya kalian dengan format dan jenis pertanyaan yang mungkin muncul dalam ujian. Oke, jadi perbanyak latihan soal. Oke, students. So, next. Oke, kita masuk ke pembahasan intinya kita, yaitu gimana sih menjawab pertanyaan main idea ya. Nah, jadi main idea ini salah satu jenis pertanyaan yang bisa dikatakan sering sekali masuk di pertanyaan literasi bahasa Inggris untuk soal SNBT UTBK. Nah, oke, kita lihat dulu apa sih itu main idea. Oke, so main idea merupakan suatu gagasan yang menjadi inti ya, atau menjadi dasar pengembangan. Nah, dasar pengembangan suatu paragraf atau teks. Nah, suatu kalimat dikatakan sebagai main idea apabila pernyataan di dalamnya merupakan rangkuman ya, ataupun gagasan menyeluruh. Nah, yang dapat mewakili pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf atau teks. Oke, nah jadi itu dia yang disebut dengan main idea. Dia adalah inti atau dasar pengembangan, atau bisa dikatakan juga rangkuman atau gagasan menyeluruh dari suatu paragraf atau teks. Oke, nah next. Oke, nah tapi apa sih bedanya topik sama main idea itu? Ya, so what is the difference between topic and main idea? Oke, let's see. Nah, jadi kalau topik dia adalah sebuah phrases ya atau frasa. Nah, frasa about what the whole text is about. Nah, jadi dia adalah sebuah frasa. Nah, sementara main idea adalah the most important point about the topic. Nah, or what text mostly about. Nah, usually written as a complete sentence. Jadi sebenarnya perbedaan spesifik dari topik sama main idea itu adalah kalau topik dia berupa phrases atau frasa, kalau main idea dia berupa complete sentence ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya. Contoh topik nih. Technology in human social life ya. Technology in human social life. Nah, ini merupakan frasa. Jadi frasa itu adalah dia terdiri dari beberapa kata
tapi tidak berpola subject verb. Dia tidak berpola subjek kata kerja gitu. Nah, kalau main idea, dia itu adalah sebuah complete sentence. Jadi dia berpola subject verb. For example, nah, technology brings bedside in human social life, ya. Nah, ini yang disebut kalimat karena dia terdiri dari subjek, ya, dan kata kerja. Jadi ada verbnya. Jadi itu perbedaan spesifik antara topik dan main idea. Jadi kalau topik nggak ada tuh verbnya. Oke, students? Nah, next. Kita lanjut. Oke, main idea questions. Nah, di sini kita bagi dua ya. Ada yang disebut main idea of the text, and then ada yang disebut main idea of the specific paragraph ya. Nah, jadi ada main idea yang menanyakan keseluruhan bacaan, ada main idea yang menanyakan seputar paragraf tertentu. Oke? Nah, kalau pertanyaannya berbunyi seperti what is the topic of the passage? Oke, topik, ada kata-kata topik tuh. Or what is the subject of the passage? Oke, ada kata subject. And then what is the main idea of the text? What is the main idea? Atau what is the other's main point in the passage? Jadi apa main point dari penulis? Oke. Atau what is the other primarily concern? Nah, or what does the text mainly deal with? Nah, jadi ini adalah kata kunci yang dimana sekalipun dia berbeda direksi pertanyaannya, direksi kalimatnya, itu dia sama tujuannya ya, yaitu mencari main idea of the text-nya. Jadi teks itu sama dengan passage ya, ini sama. Nah, jadi kalau kalian diminta untuk mencari main idea of the text-nya, ya berarti ide pokok keseluruhan bacaannya gitu ya. Nah, sementara kalau kalian menemukan pertanyaan seperti what is the main idea of paragraph 3? Nah, jadi apa ide pokok dari paragraf ketiga? Nah, maka untuk soal seperti ini ya kita hanya diminta untuk mencari ide pokok di paragraf ketiga gitu. Nah, maka fokuskan perhatiannya hanya di paragraf ketiga. Oke, bukan keseluruhan bacaannya. Atau misalnya, what is the second paragraph focus on? Nah, jadi ada kata focus on. Nah, itu juga sama, mencari main idea-nya ya. Dalam hal ini paragraf kedua gitu. Nah, atau what is the first paragraph mainly discussed? Nah, kalau ada juga kata-kata mainly discuss, nah itu juga sama ya, mencari main idea-nya. Nah, kalau dalam hal ini dia mencari main idea dari paragraf pertama, kayak gitu. Oke ya, students? Jadi, bedakan. Ada main idea of the text, ada main idea of the specific paragraph, gitu. Oke ya? Nah, kita lanjut nih. Oke, next. Nah, tipsnya. Tips how to answer main idea of the specific paragraph. Nah, jadi yang specific paragraph dulu ya. Nah, so the first tips is read the first sentence of the asked paragraph ya. Jadi, kalian bisa membaca kalimat pertama. Nah, kalimat pertama paragraf yang ditanyakan. Nah, jadi misal nih ada sebuah bacaan ya yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kalau pertanyaannya misalnya tadi, apa main idea paragraf kedua? Nah, kalian cukup baca saja kalimat pertamanya. Coba di kalimat pertama dulu gitu. Nah, oke, misalnya di kalimat pertamanya. Jadi kalimat pertamanya dulu. Nah, atau misalnya kalian juga bisa membaca kalimat keduanya. Jadi, satu atau dua kalimat pertama saja ya. Nah, kenapa penting membaca kalimat pertamanya? Ya karena kalimat selanjutnya itu biasanya dia menjabarkan apa yang sudah dijelaskan pada kalimat pertama. Oke? Nah, kalian juga bisa membaca kalimat terakhir. So, you can read the last sentence of the asked paragraph. Oke. Nah, jadi kalian juga bisa membaca kalimat terakhir dari paragraf yang ditanyakan. Nah, tapi jika terdapat kata penghubung yang menunjukkan kesimpulan.
Nah, yang mana tuh kata penghubung yang menunjukkan kesimpulan? Misalnya ada so, therefore, thus, hence, and etc. ya. Jadi, nah, sehingga atau oleh karena itu, nah dengan demikian, nah sehingga atau oleh karena itu, nah jadi itu semua adalah kata penghubung yang menunjukkan kesimpulan. Nah, jadi kalau kalian lihat di kalimat terakhirnya ada kalimat-kalimat kesimpulan, nah coba tuh kalian baca di situ. Bisa jadi penulis menaruh main idenya di last paragrafnya atau last sentence-nya. Nah, kenapa? Karena dia menyimpulkan dari kalimat-kalimat yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Oke ya, students. Nah, kita lanjut dulu nih. Oke, next. Nah, kalau sebelumnya adalah tips how to answer the main idea specific paragraph. Nah, yang ini tuh tips how to answer main idea of the text ya. Jadi, bagaimana menjawab pertanyaan ide pokok bacaan gitu. Nah, yang pertama, so you can find the repeated words. Nah, kalian bisa cari ya. Cari kata yang paling banyak disebutkan dalam bacaannya. Nah, jadi kenapa? Karena kemungkinan besar kata tersebut ya adalah main idea. Kita bisa jadikan kata kunci sebagai main idenya. Nah, karena banyak sekali kan disebutkan dalam bacaannya seperti itu ya. Nah, atau you can also read the first and last paragraph of the text ya. Nah, kadang-kadang juga main idea itu terdapat di paragraf pertama ataupun di paragraf terakhir apabila ada sebuah kesimpulan ya. Nah, jadi sama kayak tadi. Misalnya nih ada sebuah paragraf ya yang terdiri dari ada beberapa paragraf dalam satu bacaan. Nah, kalian bisa baca paragraf pertamanya di sini. Oke, baca dulu paragraf pertamanya. Nah, kenapa? Karena paragraf selanjutnya ini biasa menjabarkan apa yang sudah disebutkan di paragraf pertama. Oke? Nah, kalian juga bisa membaca paragraf terakhir. Nah, kenapa? Nah, karena di paragraf terakhir juga, kalau dia ada berupa kesimpulan, misalnya di sini ada paragraf terakhir nih. Nah, berarti dia menyimpulkan apa yang sudah terdapat di paragraf-paragraf sebelumnya. Oke? Nah, jadi coba diperhatikan dulu apakah ada kalimat kesimpulan tidak di paragraf terakhir itu. Oke? Atau misalnya nih, kalian masih kesulitan mencari main idenya dari paragraf pertama maupun paragraf terakhir. Nah, so you can also find the main idea by reading the first sentence of each paragraph. Ya, nah kalian bisa membaca juga. Jadi kalian juga bisa membaca kalimat pertama ya. Nah, membaca kalimat pertama di setiap paragrafnya. Oke? So read the first sentence of each paragraph. Nah, jadi baca tuh kalimat pertama paragraf 1, and then apa sih kalimat pertamanya paragraf kedua, begitupun paragraf ketiga kalimat pertamanya, ya. Nah, karena kalimat pertama ini penting gitu. Kalimat selanjutnya kan pasti menjabarkan apa yang disebutkan di kalimat pertama. Oke ya, student. Kita lanjut. Oke, next. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, oke, ini panjang banget ya bacaannya. Jadi kalau literasi bahasa biasanya dia berupa bacaan yang panjang, long passage gitu. Nah, tapi usahakan jangan sampai kalian baru melihat teksnya ya, sudah malas duluan kerjanya. Aduh, itu hal yang perlu kalian hindari. Oke? Nah, jadi coba dulu baca pertanyaannya. Nah, so the first thing is read the question. Okay, so the first question, what does the passage mainly deal with? Ya, mainly deal with. Nah, ini sama tadi, mencari main idenya. Oke. Nah, sini ada beberapa opsi ya. Nah, sekarang kita sudah paham nih jenis pertanyaannya, yaitu mencari main idea of the passage ya. What does the passage? Di sini ada kata passage. Nah, berarti main idea of the text. Oke, atau ide pokok dari bacaannya, keseluruhan bacaan nih. Oke, kita lihat nih. Kita lihat ya bacaannya.
Oke, kita lihat dulu dari paragraf 1 dan 2. Nah, coba nih kalau kita lihat dulu di paragraf 1 sama 2 ini, kata apa sih yang paling banyak muncul? Ada yang bisa coba dilihat dulu, kata apa yang paling banyak disebutkan? Ayo. Nah, di paragraf 1 itu ada kata technology, ya. And then in the last sentence also there is a word technology. Nah, di sini juga ada kata teknologi. And then in paragraph 2 juga ya ada kata teknologi. Nah, and also here ada lagi kata teknologi. Nah, ini banyak sekali nih kata teknologi disebutkan dalam bacaannya ya. Nah, maka coba kita lihat dulu di paragraf ketiga. Oke. Nah, paragraf ketiga pun begitu ya. Sini ada lagi teknologi. Nah, terus ada lagi teknologi here in paragraph 4. Nah, jadi pasti kita sudah bisa tebak-tebak nih bahwa oh, pasti di pokoknya ada hubungannya sama teknologi. Ya, sini juga. Oke, sekarang coba kita baca dulu paragraf pertamanya ya. Kita kembali lagi paragraf 1. Nah, in paragraph 1, as we sail through the century, ya. Jadi, as we sail through the century, technology in the classroom is becoming more and more predominant, ya. Nah, jadi katanya seiring berjalannya abad, century, teknologi di kelas itu menjadi lebih dan lebih predominan. Predominan itu utama gitu. Jadi katanya teknologi di kelas itu sudah menjadi hal yang utama. Oke. Nah, terus kita coba lihat lagi kalimat keduanya ya. Tablets are replacing our textbook and we can research just about anything that we want on our smartphone. Nah, jadi katanya tablet itu menggantikan buku pelajarannya kita, and then kita juga bisa mencari apapun yang kita inginkan di smartphone-nya kita. Oke, itu dia di paragraf 1 ya. Nah, coba kita lihat lagi di paragraf kedua kalimat pertamanya nih. Educators too. Educators itu pendidik ya. Nah, pendidik atau guru gitu. Oke. Nah, jadi pendidiknya kita juga have seen first hand. First hand itu artinya secara langsung. Oke. Nah, jadi first hand di sini diartikan secara langsung. Jadi pendidik juga telah melihat secara langsung benefit of technology in the classroom. Manfaat teknologi di kelas, ya. Nah, berarti kan ini masih tentang teknologi ya. Jadi tadi kalau di paragraf 1 itu katanya teknologi ini di kelas sudah menjadi hal yang utama. And then in paragraph 2 first sentence dikatakan lagi bahwa pendidiknya ini juga melihat nih secara langsung manfaat dari teknologi di kelas. Oke, nah coba kita lihat lagi kalimat pertama, paragraf ketiga. Jadi ingat ya kalimat-kalimat pertama. Kita lihat lagi nih. Oke, the impact that technology has had on today's schools has been quite significant. Nah, jadi masih tentang teknologi nih. Impact dari teknologi di kelas, oke, atau di sekolah katanya saat ini itu telah menjadi cukup signifikan. Oke? Nah, terus di kalimat kalimat pertama. A few benefits of using technology are obvious. Nah, jadi beberapa manfaat penggunaan teknologi itu obvious artinya jelas. Jadi sudah jelas nih katanya manfaat dari penggunaan teknologi. Nah, kita bisa juga baca lagi. Technology in the classroom makes learning more fun. Nah, kenapa dikatakan jelas? Katanya karena teknologi di kelas itu membuat pembelajaran lebih menyenangkan, ya, more fun. Nah, coba kita lihat lagi paragraf selanjutnya. Oke, as technology changes very fast, nah it's still about technology, right? Nah, jadi masih tentang teknologi. Nah, karena perubahan teknologi yang sangat cepat, educators need to keep up with the times in order to best prepare students for this ever-changing world that we live in. Nah,
jadi pendidiknya juga katanya perlu mengikuti zaman ya, perlu mengikuti zaman agar menyiapkan yang terbaik untuk siswanya menghadapi perubahan dunia di mana kita tinggal. Oke, sekarang coba kita cek opsinya ya. Nah, so let's check the option. The option. Oke. Nah, so what does the passage mainly deal with? Ada yang bisa jawab? Ya, apa nih kira-kira jawabannya? Apakah alpha, developing students technological skills, developing itu mengembangkan ya, mengembangkan. Nah, apakah tadi main idenya atau ide pokoknya ingin mengembangkan kemampuan teknologinya siswa? Nah, atau misalnya B, preparing educators with useful social media, menyiapkan para pendidik menggunakan sosial media, atau Charlie, improving students knowledge through technology, meningkatkan ya. Kalau improving itu artinya meningkatkan. Nah, jadi meningkatkan pengetahuannya siswa melalui teknologi, atau integrating, penerapan ya, menerapkan teknologi ke dalam proses pendidikan, into the education process, atau opsi error, using the benefit of technology to connect with students, menggunakan manfaat teknologi untuk menghubungkan dengan siswa. So, apa nih jawaban yang paling tepat dari bacaan tadi? Oke. Nah, so the best answer is delta ya. Jadi jawabannya adalah delta. Nah, kenapa? Karena tadi kan kalimat-kalimat pertama setiap paragraf juga itu lebih menegaskan bagaimana penerapan penggunaan teknologi di kelas gitu, atau dalam hal ini proses pendidikan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah delta ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal lainnya. Oke. Jadi ini ya, kalau kalian lihat teks yang begitu panjang ya usahakan baca dulu pertanyaannya. Oke, jadi jangan langsung males duluan gitu atau down duluan baru lihat soal, baru lihat bacaan gitu. Oke, kita lihat for the number 2, the question is, oke. Nah, so the main idea of the second paragraph is, oke, jadi apa katanya main idea dari paragraf kedua? Oke. Nah, jadi kalau setelah kalian sudah membaca pertanyaannya, terus pertanyaannya yang ditanyakan adalah paragraf kedua, ya kita harus langsung fokuskan saja perhatiannya di paragraf kedua. Oke. Nah, coba nih. Kita lihat langsung di paragraf keduanya. Oke. Paragraf kedua. Sometimes when we are angry, nah jadi kadang-kadang ketika kita marah, we can feel our heart pump harder. Nah jadi kita bisa merasakan jantungnya kita berdegup lebih kencang ya. Oke, that is not coincidence. Katanya ini adalah bukan hal yang kebetulan gitu. Jadi coincidence di sini artinya kebetulan. Nah, jadi hal ini bukan kebetulan. Nah, terus coba kita baca dulu kalimat terakhirnya ya. Kalimat terakhir, it's amazing that just getting angry, it can mean that a heart attack is imminent. Nah, katanya it's amazing ya, sangat luar biasa bahwa katanya ketika marah itu berarti ya, it can mean that heart attack itu serangan jantung ya, imminent. Imminent itu dekat, berarti serangan jantung ini lebih dekat terjadi gitu. Segera datang, segera terjadi. Nah, imminent. Terjadi. Oke. Nah, jadi paragraf kedua ini bisa kita lihat ya, dia menceritakan tentang bagaimana ketika marah, jantungnya kita berdegup dengan kencang, and then kemudian di kalimat terakhirnya juga dikatakan bahwa oh heart attack ini semakin dekat nih terjadi kalau kita marah. Nah, itu yang dijelaskan di paragraf kedua. Oke. Kita lihat lagi opsinya dulu ya.
Jadi kalau spesifik paragraf itu, kalian bisa baca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Oke, let's see the option. Oke, nah jadi apa sih kira-kira main idea of the second paragraph-nya? Ada yang sudah bisa jawab? Sini ada opsi A, our cardiac health is musically damaging. Katanya kesehatan jantungnya kita, jadi cardiac di sini itu juga artinya jantung, ya. Ini istilah kesehatan. Nah, katanya yang paling membahayakan fisik, oke? Atau opsi B, getting angry can be as a source of a heart attack. Marah katanya bisa menjadi sumber serangan jantung. Atau B, Charlie, we can feel our heart pump harder in 2 hours. Kita bisa merasakan jantungnya kita berdetak dalam 2 jam. Atau Delta, anger negatively affect our physical health. Anger negatively affect. Nah, jadi katanya berdampak secara negatif, marah itu berdampak pada kesehatan fisiknya kita. Atau error, heart attack is not coincidence. Katanya serangan jantung itu bukan hal kebetulan. Nah, jadi yang mana nih? Main idea of the second paragraph-nya. Yo, ada yang bisa jawab? Nah, so the best answer is, nah jadi kalau kita perhatikan opsi lainnya ya memang semuanya ada di second paragraph gitu ya. Nah, tapi kesimpulan atau ide pokok yang dijelaskan di paragraf kedua yang ditekankan atau di-highlight itu adalah tentang bagaimana marah itu bisa menjadi sumber serangan jantung gitu. Oke, so the best answer is B. Bravo. Oke ya, students. Nah, kita ke soal berikutnya. Oke, next question. Oke. Jadi ini soalnya, kita lihat lagi dulu soalnya ya. Nah, what is the topic of the passage? Apa topik dari bacaan? Oke, berarti kita sudah paham. Oh, topiknya nih yang dicari. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kita lihat pada opsinya itu semua diawali dengan kata study on. Oke, study di sini itu diartikan sebuah penelitian, ya. Jadi bukan belajar, tapi penelitian. Oke, sebuah penelitian. Nah, jadi ingat ya, karena diawali dengan study on, semua opsi diawali dengan study on, maka kita perlu pahami nanti bacaannya tentang penelitian apa nih. Oke, sebuah penelitian terhadap apa. Nah, let's check the passage ya. Ya, kita lihat cek bacaannya. Oke, paragraf 1. Oke, nah, so high school students may improve their science grade by learning about the personal struggle and failed experiment of great scientists such as Albert Einstein and Marie Curie. Nah, jadi di paragraf pertama dijelaskan bahwa siswa sekolah menengah itu bisa meningkatkan ya, improve tadi meningkatkan nilai sainsnya atau nilai IPA-nya ya dengan mempelajari tentang personal struggle. Struggle itu ya perjuangan ya, perjuangan. Nah, jadi mempelajari perjuangan pribadi, personal struggle, and failed experiment atau eksperimen yang gagal dari saintis yang luar biasa ya, atau saintis yang hebat seperti Albert dan Mary. Nah, berarti kan dari paragraf 1 ini sudah jelas ya, kita bisa lihat bahwa penelitiannya ini ya dia ingin meningkatkan ya, improve nilai IPA-nya students kan, high school students. Nah, nih. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari perjuangannya para saintis ya, perjuangan dan kegagalannya para saintis yang hebat. Nah, di paragraf kedua ini, kalau kita lihat di kalimat pertamanya, itu kan dijelaskan in one study, dalam satu penelitian, 402 students from New York City high schools in low-income areas of the Bronx and Harlem were divided into 3 groups. Nah, jadi katanya dalam penelitian ini, 402 siswa itu dibagi ke dalam 3 grup. Nah, berarti kan di paragraf kedua ini sudah masuk ke
penelitiannya, gimana cara penelitiannya, subjek penelitiannya, ya, yaitu menggunakan 402 siswa. Nah, tapi penelitiannya tadi tentang apa? Ya, tentang ingin meningkatkan nilai IPA-nya siswa yang ini. Oke, nah jadi kita sudah bisa nih menemukan main idea-nya dari paragraf satunya. Coba langsung kita cek dulu opsinya ya. Nah, let's check the option. Oke, nah jadi kalau di paragraf ketiga ini kan dia langsung masuk ke pembahasan cara penelitiannya juga kan. Another group read, jadi ada grup yang membaca tentang personal struggle-nya para saintis. And then di paragraf keempat pun begitu, siswanya ada yang membaca tentang intellectual or personal struggle-nya para saintis. Nah jadi ini sudah masuk ke cara penelitian itu. Nah tapi kalau tentang apa penelitiannya kan sudah dijelaskan di paragraf 1. Nah, sekarang kita lihat ya opsinya. Nah, so what is the topic of the passage? Jadi tadi tentang penelitian apa nih? Apakah alpha, a study on science grade, sebuah penelitian terhadap nilai IPA? Apakah nilai IPA yang mau diteliti? Atau B, a study on high school students, sebuah penelitian terhadap siswa sekolah menengah, ya? Atau a study on high school student science grades, sebuah penelitian terhadap nilai IPA-nya siswa. Nah, atau delta, a study on the personal struggles of great scientists, sebuah penelitian terhadap perjuangan yang luar biasa saintis yang hebat. Atau error, sebuah penelitian terhadap Albert Einstein dan Marie Curie. Nah, ayo apa tuh? Tentang penelitian apa nih tadi? Nah, yang pasti itu adalah opsi dulu, karena dia tidak meneliti Albert ya, dia tidak meneliti Albert sama Mary, dia meneliti bagaimana meningkatkan tadi nilai IPA-nya siswa dengan mempelajari kisahnya mereka gitu. Jadi bukan mereka yang diteliti. Nah, opsi delta tadi sebuah penelitian terhadap personal struggle of great scientists juga bukan ini yang diteliti ya, tapi penelitiannya itu ya dengan mempelajari struggle-nya mereka. Jadi bukan ini yang teliti, tapi caranya itu ya dengan mempelajari personal struggle para saintis. Nah, atau Charlie, a study on high school student science grades. So actually the answer is Charlie ya. So the best answer is C. Jadi yang diteliti adalah tadi nilai IPA-nya siswa, nilai IPA dari siswa sekolah menengah. Nah, ingin ditingkatkan gitu. Jadi kalau alpha itu salah karena a study on science grade, apa ya, sebuah penelitian terhadap nilai IPA, bukan juga nih nilai IPA-nya siapa nih? Ini kan masih kurang spesifik ya. Nah, terus kalau Bravo, sebuah penelitian terhadap siswa sekolah menengah. Nah, ini juga nih masih kurang spesifik. Apanya nih yang mau diteliti? Nah, so the answer is actually C ya, Charlie. Oke deh students, so any question so far? Ada pertanyaan sampai sini? Any question? Nah, jadi semoga pembelajaran kita hari ini itu bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, if there is no question, there's no question. Or is there a question? Nah, jadi kesimpulannya untuk menjawab main idea atau topik ini, ya kalian cukup membaca tadi paragraf pertamanya, ataupun kalimat pertama setiap paragraf. Kalian juga bisa kata apa nih yang sering muncul. Nah, maka kemungkinan itu bisa, pasti kemungkinan besar itu adalah main idea-nya. Oke deh students, I think there is no question, so I think that's all for today. Thank you so much for your nice attention and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.